Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah sampai hari-hari ini, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghembuskan nafas kita, menjadikan kita di antara hamba-hambanya menjalankan ketaatan, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan memudahkan kita untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia itu, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, dan pembahasan kita masih tentang ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan para penuntut ilmu, orang yang belajar dan mengajar adalah muslim atau manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini mencakup dua golongan manusia, yaitu yang mempelajarinya dan yang mengajarkannya. Jadi bukan hanya ustadz-ustadznya saja atau pengajar-pengajarnya saja yang menjadi manusia yang terbaik, bahkan yang menyediakan dirinya, waktunya, usianya untuk belajar dan menuntut ilmu, terutama Al-Quran, maka mereka adalah manusia yang terbaik. Ketika Nabi SAW menyebutkan ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini mencakup semua ilmu syariat. Mencakup semua ilmu syariat, bukan hanya sekedar belajar baca tulis Al-Quran misalnya atau tahsin, namun mencakup juga ilmu tafsir, mencakup juga ilmu fiqh. Karena apa yang kita pelajari di dalam ilmu fiqh misalnya terkait tentang bersuci, salat, kemudian puasa, zakat, haji, semuanya adalah bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran yang kita mempelajarinya dengan tujuan untuk bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Dan kemudian di antara keutamaannya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-huti fil bahr. Wa fi riwayah wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ini pembandingannya bukan dengan sekedar orang awam, tapi bagaimana orang berilmu dengan seorang ahli ibadah. Seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, segala sesuatu yang di langit dan di bumi memintakan ampun untuknya, bahkan ikan yang ada di lautan. Dalam riwayat yang lain disebutkan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seseorang ahli ibadah, seperti perbedaan antara diriku dibandingkan dengan orang yang terendah di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan orang berilmu dengan ahli ibadah. Apakah setiap ahli ibadah berilmu? Jawabannya tidak. Ahli ibadah adalah orang yang memiliki semangat untuk beribadah. Dia suka berzikir, dia suka sholat, dia suka puasa. Dan ini di antara manusia yang memiliki keutamaan dan kedudukan, orang yang suka ibadah.
Namun tidak selalu ahli ibadah itu berilmu. Berbeda dengan definisi yang ada di masyarakat kita. Kalau kita melihat seseorang yang ahli ibadah, dia suka sholat, dia suka zikir, dan kita mengatakan ini orang alim. Ya, orang alim. Apa maksudnya orang alim? Harusnya orang berilmu. Ya, bukan sekedar ahli ibadah. Kemudian ketika muncul ada orang-orang yang seperti ini, ahli ibadah, terkena syubhat. Ya, logika berpikirnya terkena pengaruh dengan pemikiran Nasrani misalnya, atau menjadi ateis, atau menjadi yang lainnya. Kemudian dia berubah. Nih ada seorang alim murtad. Ya, dikatakan orang alim murtad. Tidak selalu ahli ibadah itu berilmu. Tidak selalu ahli ibadah dia orang alim. Dia abid, dia ahli ibadah. Maka dalam kisah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, bagaimana tipu daya iblis. Yang banyak digambarkan di sana adalah bagaimana orang-orang yang ahli ibadah tapi dia jahil, dia tidak berilmu, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis. Sebagaimana dikisahkan beberapa orang bersaudara, 4 orang bersaudara yang memiliki seorang saudara perempuan yang kebetulan memiliki kelemahan dari sisi jiwa dan mentalnya, sakit-sakitan. Dan 4 orang laki-laki bersaudara ini ingin berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencari siapa yang bisa mereka titipi saudara perempuan mereka ini. Maka mereka mencari-cari dan mereka mendapati seorang ahli ibadah. Mereka mengatakan yang bisa kita amanatin ya si fulan ini, si ahli ibadah ini. Insya Allah dia bisa kita titipi dengan amanah saudara perempuan kita. Maka dititipkanlah saudara perempuan ini kepada ahli ibadah ini tadi. Pada awalnya ahli ibadah ini sangat preventif, sangat menjaga dirinya. Dia tidak mau berkomunikasi dengan perempuan ini. Dia menaruhnya di satu ruangan dan kemudian setiap jam makan maka dia taruh di depan ruangan perempuan ini, diketok pintunya dan tinggal pergi. Dalam selang waktu tertentu syaitan memberikan bisikan, kamu mengetok pintunya, memberikan makanan seperti itu. Kamu tidak tahu apakah menu yang diberikan ini dia suka atau tidak, dimakan atau tidak, dia suka dan seterusnya. Kamu tidak menanyakan keadaannya. Setidaknya kamu bicaralah, tanya apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Terus demikian sampai terbuka komunikasi antara ahli ibadah ini dengan wanita tersebut. Dan karena pembicaraan ini terjadi secara tertutup, khalwat, berduaan, maka pintu-pintu syaitan yang lainnya terbuka. Sampai berzinalah wanita ini dengan lelaki ahli ibadah ini tadi. Sampai mengandung. Nah, kemudian syaitan tidak akan berhenti di situ ketika dia sudah berzina. Syaitan membisikkan kepada wanita ini. Kamu sudah berzina dengan dia. Kamu meninggalkan jejak. Hamil dia. Sebentar lagi saudara-saudara laki-lakinya akan datang. Bagaimana pertanggungjawabanmu? Apa yang akan kamu katakan? Bagaimana celaan dan aib manusia terhadap dirimu ketika mengetahui ternyata sebegini doang seorang ahli ibadah. Ya, cuman menjadi tameng, cuman begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Tersebarlah aibmu di masyarakat, maka kamu harus menghilangkan jejaknya. Dengan cara apa? Bunuh wanita itu. Dibunuhlah. Sudah berzina, hamil, dibunuhlah wanita ini. Dibunuh. Dimakamkan. Selang beberapa lama datanglah 4 bersaudara ini menanyakan tentang saudara perempuannya. Dan dikatakan, subhanallah, kondisi sakitnya semakin parah, kata si ahli ibadah ini. Kondisi sakitnya semakin parah, akhirnya beliau meninggal dunia dan saya makamkan di sini, saya letakkan makamnya. Ya, mereka pada awalnya menerima. Namun syaitan datang membisik kepada 4 saudara ini dalam mimpinya mengatakan bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Kamu harus membongkar kuburnya. Kamu akan mengetahui kenyataannya. Maka mereka pun penasaran. Digali kuburnya saudara perempuan mereka dan mereka dapati jasad yang hamil. Ya, jasad yang hamil. Maka mereka pun menyeret si ahli ibadah ini tadi ke pengadilan, dihukum, dan karena dia melakukan kesalahan yang sangat berat, maka dia dihukum hukuman mati. Harus dihukum mati. Apakah selesai sampai di situ syaitan berhenti menggodanya? Tidak sampai di situ. Maka syaitan pun, iblis pun datang kepada orang ini di saat dia ingin dipenggal dan dengan mengatakan, saya sanggup memindahkan kamu dari timur dan barat dalam sekejap. Dalam sekejap. Saya bisa pindahkan kamu dari tempat kamu bakal disiksa ini. Saya akan bawa pergi kamu. Tapi dengan satu syarat. Tundukkan dirimu kepada aku. Sembah aku. Sembah aku. Ketika kamu menyatakan kamu mau tunduk kepada aku akan pindahkan dirimu. Namun ketika dia menundukkan dirinya kepada si
iblis ini, si syaitan ini, di saat itulah pisau atau pedang pemenggal dari algojo ini memenggal kepalanya. Dari seorang ahli ibadah mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang berilmu. Sebagaimana kisah yang hampir mirip tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orangnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau alim di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Ahlus Sunnah, ibadahnya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak disampaikan kisahnya, kesolehan dan ketakwaannya dan bahkan karamahnya oleh para ulama Ahlus Sunnah, di antaranya bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menyebutkan di dalam beberapa risalahnya seperti Al-Ubudiyah dan yang lainnya. Namun sebagian orang-orang tarekat Sufiyah meminjam namanya dan memakai nama beliau sebagai seorang tokoh Sayyidul Aulia dan yang semisalnya. Dan sebetulnya kalau mereka memulia-muliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengkaji kitab beliau, mengamalkan kitab-kitab beliau, mempelajari akidah beliau, mereka akan seakidah dengan para ulama Ahlus Sunnah. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki beberapa buku. Ya, di antaranya adalah Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, kemudian Fathur Rabbani wa Faidhur Rahmani. Ini dua buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dua buku ini isinya tentang akhlak dan akidah. Ya, tentang akhlak dan akidah. Ketika menjelaskan tentang akidah, beliau mengatakan saya di atas akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sesuai dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para salafun saleh. Saya tidak mengikuti ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia mengatakan terang-terangan tidak seperti caranya orang-orang Asy'ariyah. Terang-terangan beliau mengatakan seperti itu di dalam risalah akidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dalam sekali waktu beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang sosok cahaya yang luar biasa. Cahaya ini mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, aku melihat ibadahmu, aku melihat ketakwaan dan kesolehanmu, maka aku adalah Tuhanmu. Maka sejak hari ini segala sesuatunya tidak lagi wajib bagimu, yang halal, yang haram adalah halal, dan seterusnya. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil sandalnya dan melempar kepada cahaya tersebut. Ikhsa ya syaitan, pergilah wahai syaitan, pergilah kamu dari hadapanku. Ya, maka cahaya itu pun hilang. Kamu bisa selamat dariku. Ya. Nah, ini banyak sosok cahaya atau yang seperti ini datang kepada manusia-manusia yang lainnya yang mengaku dirinya Jibril, Al-Mahdi dan yang lain sebagainya, dan banyak menipu manusia, tapi tidak bagi orang yang berilmu. Ketika ditanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa engkau bisa mengetahui bahwa dia bukan Allah, bukan cahaya yang bersinar dan yang lain sebagainya? Dari apa yang dia ucapkan, menghalalkan yang haram. Jika itu bisa, maka Rasulullah SAW akan halal semuanya bagi beliau. Namun Nabi SAW sampai akhir hayatnya, beliau dibimbing untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kemudian di bawah level Muhammad SAW mengaku dirinya sudah tidak wajib lagi sholat 5 waktu, tidak wajib lagi puasa Ramadan, tidak haram lagi minuman khamar, kalau diminum jadi air bagi dia. Semua wanita jadi mahram dan halal, mau dipangku, mau digandeng, mau diapain. Ya, sebagaimana sebagian yang mengaku dirinya wali, merasa dirinya seperti itu. Tidak ada halal haram, yang ada halal halal. Sehingga yang ada adalah halal bi halal. Ya, Allahul musta'an. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini perbandingan yang disebutkan oleh Nabi. Orang alim dengan ahli ibadah. Bukan cuma sekedar orang awam biasa, dengan ahli ibadah, seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, kenapa dibandingkan dengan bulan purnama dan bintang-bintang? Ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki cahaya dan sinar. Tapi cahaya dan sinarnya seperti cahaya sinar bintang, untuk dirinya sendiri, tidak menyinari orang lain. Beda dengan bulan purnama, dirinya bersinar dan menyinari orang lain, memberikan manfaat cahayanya untuk orang lain. Itulah cahayanya orang berilmu. Bukan hanya untuk bersinar untuk dirinya, tapi untuk menyinari yang lainnya. Dan kenapa orang berilmu itu segala sesuatu yang di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan, beristighfar, memohonkan ampun untuk orang berilmu? Karena maslahat ilmu yang diajarkan oleh seorang berilmu itu memberikan kemaslahatan bagi alam semesta.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam semesta. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmat untuk alam semesta. Maslahatnya bukan hanya dirasakan oleh seorang muslim dengan keislamannya, namun maslahatnya dirasakan oleh siapapun dan apapun. Bukan cuma siapapun, tapi apapun itu di alam semesta, dia merasakan maslahat dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah seorang muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi? Seorang muslim adalah jika orang lain terselamatkan dari godaan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim yang benar keislamannya, dia tidak akan mengganggu orang lain dengan tangan dan lisannya. Ketika ada seorang muslim yang mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya, menyakiti orang lain dengan terus mengadu domba, memfitnah, menyakiti, maka itu menunjukkan lemahnya iman seorang muslim ini. Dia bukan seorang muslim yang benar. Bukankah di dalam Islam diajarkan bahwa at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah separuh daripada iman, dan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara cabang keimanan adalah menghilangkan gangguan yang ada di jalan, gangguan dan kotoran yang ada di jalan. Namun ketika kita mendapati seorang muslim atau lingkungan atau masyarakat muslim yang dengan sembarangan buang kotoran begitu saja, ya, membuang sampah semau-maunya, itu menunjukkan lemahnya Islam dan iman mereka. Dan itu bukan bagian dari Islam. Islam mengajarkan untuk kita menjaga kebersihan lingkungan, dan bahkan itu dirasakan kemaslahatannya untuk saudara kita dari bangsa lain, bangsa jin. Nabi SAW melarang kita untuk membersihkan, membuang kotoran dengan tulang misalnya. Jangan buang kotoran atau membersihkan kotoran yang ada di jalanan dengan tulang misalnya untuk dibuang ke sampah. Kenapa? Karena itu jatah saudara kalian dari bangsa jin. Syariat mana yang mengajarkan untuk peduli sampai bangsa jin pun dapat maslahatnya? Nabi SAW mengajarkan untuk supaya ketika datang ke masjid, jaga kebersihan tubuh kita, jaga kebersihan bau mulut kita. Apa alasannya? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia yang lain. Ketika bau mulut kita, bau tubuh kita mengganggu saudara kita di sebelah kita, bukan saudara kita manusia yang juga terganggu, malaikat pun terganggu. Syariat ini mengajarkan untuk menjaga kemaslahatan malaikat. Subhanallah. Ya, ini diajarkan kepada kita agar sampai Nabi SAW pernah sekali waktu duduk, dan ketika Utsman bin Affan masuk, beliau merapikan pakaiannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk kau biasa, tapi ketika Utsman masuk, engkau merapikan pakaianmu ya Rasulullah. Limadza la astahyi mimma yastahyi minhul malaikah? Kenapa saya tidak malu dari orang yang malaikat pun malu terhadap beliau? Kepada Utsman bin Affan. Ini di antara bagaimana syariat ini, ikhwatul iman, dirasakan kemaslahatannya bukan oleh sekedar manusia, kita muslim, bahkan orang kafir. Nabi SAW menegaskan terhadap orang kafir yang memiliki komitmen perjanjian damai antara kita dengan mereka. Orang-orang kafir yang kita memang punya kesepakatan untuk hidup damai dengan mereka. Seperti orang-orang kafir yang hidup di negeri ini. Orang-orang kafir yang datang ke negeri ini dengan visa damai, sebagaimana kita berharap untuk ketika kita di negeri mereka dijaga keamanan kita, maka ketika mereka masuk ke negeri ini pun kita jaga keamanan mereka. Nabi SAW dengan tegas menyampaikan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada komitmen perjanjian damai antara kita dengan mereka, maka dia tidak akan cium bau surga. Orang kafir mendapatkan kemaslahatannya dengan syariat ini. Binatang, innallaha katabal ihsana fi kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha falyurih ahaduhum dzabihatahu wal yuhidda syufratahu wal yurih dzabihatahu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ketika kalian berperang, dalam kondisi perang, bunuh dengan cara yang benar. Maksudnya membunuh itu tidak memutilasi, menyakiti, menzalimi. Di dalam perang, ketika kalian menyembelih hewan korban kalian, sembelih hewan korban kalian dengan baik. Tajamkan pisaunya, santaikan binatang ternak itu. Ini diajarkan di dalam syariat Islam. Bagaimana menyembelih hewan ternak pun ada adabnya.
Ada etikanya. Bukan sekedar main potong begitu saja dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah akan ada suatu syariat di muka bumi yang memperhatikan seluruh aspek yang terlihat maupun yang tidak seperti syariat Islam. Tidak akan pernah ada. Dan ini menunjukkan jika Nabi SAW adalah manusia yang mulia. Dan demikian pula para pewaris beliau, yaitu orang-orang berilmu yang mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah wajar jika segala sesuatu yang di langit dan di bumi sampai ikan yang di lautan pun memintakan ampun untuk mereka. Bahkan semut pun di lubangnya memintakan ampun untuk orang-orang berilmu. Ini di antara kemaslahatan yang Allah berikan, karena maslahatnya ilmu yang mereka ajarkan bermanfaat bagi apapun dan siapapun yang hidup di alam semesta. Juga di antara keutamaannya sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, innal malaikata la tusalli ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya para malaikat bersolawat untuk para pengajar-pengajar kebaikan yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan solawatnya malaikat adalah berdoa dan memohonkan ampun. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ini doanya para malaikat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk sesama manusia. Itulah kenapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat ini pun, di dalam syariat Islam, menyakiti sesama muslim atau menyakiti manusia adalah kejahatan dan kezaliman. Menyakiti sesama muslim adalah kejahatan dan kezaliman. Menyakiti orang-orang berilmu akan lebih besar lagi dan lebih berat lagi dampaknya. Sampai-sampai kata para ulama, luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Pernah sekali waktu, sebagaimana dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau dituduh menyerobot tanah milik seseorang, padahal beliau tidak melakukannya. Maka karena sudah sangat zalim, beliau nuduh sampai dibawa ke pengadilan. Maka Sa'ad ibnu Abi Waqqas berdoa, ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Panjangkan umurnya, panjangkan penderitaannya. Itu doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada orang tersebut. Maka orang ini menjadi sangat tua renta. Sampai dikatakan oleh beberapa tabi'in, kami melihat orang itu dengan sangat buruk rupanya karena sudah sangat tua, dengan menjulurkan, dengan istilahnya air liurnya terus menetes di jalanan sambil menggodai wanita-wanita di jalan. Dalam usia yang sudah sangat tua renta. Hina. Menjadi orang yang sangat hina ketika menyakiti. Maka para ulama menyebutkan, perhatian, jagalah sikap kalian terhadap orang-orang berilmu, karena daging mereka beracun. Luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya orang para ulama itu beracun. Mudah menggunjing mereka, membicarakan keburukan dan aib mereka, maka dampaknya akan berdampak buruk bagi seseorang. Karena mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kita berharap masuk surga, bukan cuma berharap masuk surga, tapi kita berharap dimudahkan masuk surga. Dan langkahnya belajar, duduk di majelis ilmu, mempelajarinya. Karena modalnya masuk surga dua hal yang menjadi bekal utama masuk surga, yaitu memiliki keyakinan yang benar dan melakukan ibadah yang benar. Keyakinan yang benar, melakukan ibadah yang benar. Dua hal ini tidak akan mungkin diperoleh kecuali dengan belajar, kecuali dengan menghadiri majelis ilmu. Dan juga di antara keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat, mereka menundukkan sayapnya, mereka menyungkupkan sayapnya terhadap para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi para malaikat pun
ketika bertemu dengan orang-orang berilmu, sayapnya mereka tundukkan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang berilmu. Ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan para ulama. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pun nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, setelah rombongan para nabi dimasukkan ke dalam surga, yang mereka yang pertama dengan panjinya dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul untuk masuk ke dalam surga, yang mengikuti jejak mereka sesudah para nabi adalah orang-orang berilmu, para pewarisnya, para pewaris para nabi. Mereka lah yang datang mengikuti para nabi untuk masuk ke dalam surga, yaitu orang-orang berilmu. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, inna Mu'adz bin Jabal yataqaddamul ulama'a yaumal qiyamati biratwah. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, dia akan memimpin para ulama masuk ke dalam surga. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di antara ulamanya para sahabat. Dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini yang ditugasi oleh Nabi untuk untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ya, dia dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal, ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengkader para sahabatnya, bahwa satu orang sahabat itu sama seperti satu umat, untuk mengislamkan negeri Yaman. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, satu orang Mu'adz. Nabi SAW menggandeng beliau, mengajak bicara beliau dengan banyak nasihat. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah fa in alimu dzalika fa'alimuhum anna Allah kataba alaihim farada alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Diberikan banyak nasihat oleh Nabi sebelum berangkat ke negeri Yaman. Kamu akan mendatangi masyarakat yang mayoritasnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka misi awalmu, ajak mereka untuk meyakini la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah menerima itu, ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu yang diwajibkan untuk mereka sehari dan semalam. Jika mereka menerima itu, ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka. Ini penegasan dari Nabi. Zakat itu bukan pungutan pajak. Ya, Nabi SAW tidak butuh uang zakat. Lah, tidak ada 8 asnaf zakat itu store ke Nabi atau keluarga Nabi, tidak ada. Ya, diambil dari orang kaya mereka, diserahkan kepada orang fakir mereka, bukan store ke pusat, tidak ada yang seperti itu. Inilah syariat Islam, untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan satu personal atau golongan tertentu. Terus diajarkan oleh Nabi, dan Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz, nanti kalau kamu balik lagi ke Madinah, kamu mungkin akan melihat makamku, tidak melihat diriku. Itu membuat berat hati Mu'adz, menangis beliau, karena Nabi SAW menyampaikan, nanti kamu balik, kamu tidak akan melihat aku wahai Mu'adz, kuburku yang akan kamu lihat. Ini di antara wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan beliau adalah pemimpinnya ulama nanti ketika di yaumul qiyamah, memimpin mereka masuk ke dalam surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara kehebatan para ulama, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, bahwa mereka nanti di surga bersama illiyin, para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Bahwa orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, mereka bersama para pencatat-pencatat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik. Safaratil kiramil bararah, utusan-utusan yang mulia itu para malaikat-malaikat yang terbaik. Sebagaimana disampaikan juga, yuqalu liqari'il Qur'an, para pembaca Al-Quran, disampaikan kepada mereka, iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Disampaikan nanti bagi para pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, tertillah kamu di dalam membaca Al-Quran, karena levelmu nanti di surga adalah ayat terakhir yang kamu baca ketika kamu membacanya di dunia. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran
dan juga keutamaan orang yang membaca untuk memahaminya. Karena telah disampaikan berulang-ulang bahwa keutamaan membaca Al-Quran bukan sekedar membaca untuk memahaminya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di antara keutamaan ilmu, yaitu bahwa menuntut ilmu ini suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam riwayat yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kita mengetahui bahwa mengamalkan suatu yang wajib, pahalanya lebih besar ketimbang mengamalkan yang sunnah. Mengamalkan yang wajib lebih besar pahalanya ketimbang mengamalkan yang sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, menuntut ilmu sebagai suatu kewajiban, bisa kita melihat bahwa perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita umatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diperintahkan untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini perintah untuk Nabi SAW. Diperintahkan untuk kita umatnya Muhammad SAW. Membaca ini bukan sekedar membaca kitab dengan huruf-hurufnya. Karena kita pun menyadari bahwa perintah itu kepada Rasulullah SAW dan beliau adalah al-ummi, buta huruf sampai wafatnya. Karena kita menggunakan istilah membaca ini, membaca suasana, membaca keadaan dan kondisi dan sebagainya. Itu pun diistilahkan dengan membaca. Dan membaca terlebih lagi membaca ilmu, membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca maknanya adalah perintah yang spesifik yang Allah SWT perintahkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir pada kesempatan ini, di antara keutamaan ilmu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan untuk kemaslahatan dunia, kecuali beliau meminta sesuatu yang dengannya maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maka di antara doa yang beliau syariatkan, yang beliau sunnahkan untuk dibaca oleh setiap kita, setiap pagi, di antara zikir pagi beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Ini doa zikir pagi kita yang merupakan komitmen harian setiap muslim, yaitu jadikan hari ini peluang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadikan hari ini peluang untuk mendapatkan rizki yang baik. Jadikan hari ini sebagai peluang untuk melakukan amal yang diterima. Tiap zikir pagi setelah sholat subuh. Subhanallah. Ini menjadi komitmen setiap muslim tiap harinya. Bahwa hari ini adalah peluang saya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah setiap ilmu itu bermanfaat? Jawabannya tidak setiap ilmu, tidak setiap informasi bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan. Bukan ilmu yang cuma sekedar kita baca berita, wawasan ini, itu, tahu tentang artis, politik, ini dan lain sebagainya. Ya, tentang kasus yang sedang disidangkan dan macam-macam, tapi tidak ada manfaatnya. Ilmu, tidak semua setiap ilmu bermanfaat. Apakah setiap rizki itu baik? Tidak setiap rizki itu baik. Ada ketentuannya. Yang halal, yang dicari dengan cara yang halal, itulah yang baik. Apakah setiap amal itu diterima? Ada syaratnya, yaitu ikhlas dan ittiba. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap muslim jelas visi dan misi hariannya jelas. Hari ini yang saya harus lakukan adalah sebab-sebab yang dengannya aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya aku mendapatkan rizki yang baik, yang dengannya aku mendapatkan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita yang berikutnya. Karena ada hal-hal yang mendasar, yang luar biasa yang perlu kita pahami ikhwatal iman. Kenapa syariat ini sangat care terhadap ilmu. Dan aneh, sekali lagi adalah aneh jika seorang muslim yang disampaikan nas-nas yang seperti ini, kemudian dia menjadi orang yang malas belajar dan menuntut ilmu. Malas membaca. Lebih senang untuk mengikuti status gadget, ya, statusnya orang. Padahal kalau jika Anda membaca, orang yang sering membaca Facebook misalnya, membaca status orang di Facebook kah atau di Instagram kah, atau baca statusnya orang, ya,
entah itu story, Instagram dan yang lain sebagainya. Dalam sehari dia bisa membaca mungkin belasan atau mungkin puluhan orang, status orang. Namun dia tidak memiliki kesempatan untuk membaca tafsir satu ayat Al-Quran, membaca untuk memahami satu hadis Nabi SAW, baca satu hadis dan memahami maknanya, yang dengan itu akan menyelamatkan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Betapa ruginya orang seperti ini. Betapa ruginya dia. Dia punya banyak kesempatan waktu untuk ngepoin orang, ya, kepo untuk urusan banyak orang yang tidak akan memberikan masalah, bahkan bikin pusing dirinya, untuk ngikutin status berita, cerita dan lain sebagainya, tapi tidak sempat untuk baca satu lembar saja buku yang dia beli misalnya atau dia dapatkan dengan gratisan, yang itu akan memperbaiki nasib dunia dan akhiratnya. Allahul musta'an. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.